Halo semuanya, Halo kalian semua. kami dari kelompok 2 akan mepresentasikan tentang aplikasi yang sudah kita rancang, yaitu yang berjudul Meet You. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita sampaikan tentang aplikasi Meet You ini, alangkah lebih baik kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Daniel Pascalis Prima dengan NPM 2207 11601 dan teman-teman saya. Nama saya Raihan Fadil Pramudita dengan NPM 2207 11599. Perkenalkan, nama saya Olivia Rakilis dengan NPM 2207 11657. Nah, kalian pasti penasaran nggak sih? Apa sih itu Meet You? Nah, Meet You ini adalah aplikasi yang kita kembangkan berdasarkan perasaan empati terhadap banyaknya pengidap disabilitas mental yang ada di Indonesia. Software ini kami buat guna untuk membantu para penderita disabilitas mental serta memberi pencegahan bagi yang tidak terdampak. Dengan salah satu caranya adalah dengan menghubungkan satu sama lain dengan fitur video call. Nah, sebelum adanya aplikasi Meet You yang akan kita buat ini, pasti sudah ada lah aplikasi-aplikasi yang lain terdahulu yang sudah ada. Nah, dari aplikasi-aplikasi terdahulu itu, kita bisa mengembangkan Meet You hingga sampai sekarang ini. Jadi, Meet You itu adalah proses pengembangan dari aplikasi-aplikasi yang terdahulu, sehingga Meet You bisa menjadi aplikasi terbaik lah. Nah, aplikasi terdahulu itu apa aja sih? Yang pertama itu ada Relief. Nah, Relief itu apa sih? Pasti banyak yang belum dengar juga sih. Relief adalah aplikasi garapan anak bangsa yang memfasilitasi penggunanya untuk berkonsultasi masalah pribadinya secara gratis kepada psikolog profesional atau mahasiswa psikologi. Nah, psikolognya sendiri terdiri dari 6 psikolog profesional dan 50 mahasiswa psikolog atau reliever yang berasal dari Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, serta Universitas Negeri Surabaya. Nggak cuma ada Relief, selanjutnya itu ada aplikasi SAM atau Self-Help Anxiety Management. Nah, apa sih itu SAM? SAM adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu orang mengelola kecemasan mereka. Pengguna dapat merekam tingkat kecemasan mereka dan mengidentifikasi pemicu stres dan kecemasan yang berbeda. Aplikasi ini adalah sebuah proyek kolaborasi antara University of the West of England dan Psikologi Department in Health and Life Sciences. Kalau tadi Relief itu dari buatan anak bangsa, kalau SAM itu buatan dari Inggris, luar negeri ya. Lalu setelah ada SAM, kita lanjut ada Depression CBT. Terapi perilaku kognitif merupakan salah satu pendekatan efektif untuk mengolah depresi dan masalah kesehatan mental. Aplikasi ini membantu Anda memantau suasana hati Anda dengan tes penilaian yang melacak tingkat keparahan mood depresif dan memberikan beberapa sumber yang bertujuan untuk mendidik Anda tentang pola pemikiran negatif yang mungkin memburuk depresi Anda. Ada juga fitur video yang digunakan untuk relaksasi dan bantuan depresi. Dari aplikasi terdahulu tadi, diantaranya memiliki kekurangan dan kelebihan yang bisa kita ambil. Yang pertama, pada aplikasi Relief memiliki kelebihan mudah diakses, ada fasilitas free akses, kelas premium yang harganya terjangkau, fitur aplikasi yang lengkap, dan semua konselor terkualifikasi. Namun, aplikasi Relief ini memiliki kekurangan, yaitu ketidakjelasan antara fitur berbayar dan fitur yang gratis, dan tidak bisa melakukan konsultasi secara real time. Selanjutnya ada aplikasi SAM, Self-Help Anxiety Management, yang memiliki kelebihan bisa merekam tingkat kecemasan, bisa mengidentifikasi gejala pemicu stres, dan terdapat cara penanganan gejala fisik dan mental akibat kecemasan itu sendiri. Dan kekurangan yang ada pada aplikasi ini yaitu tidak adanya konsultasi terhadap psikiater dan hanya memberikan solusi secara teoritis. Kemudian ada aplikasi Depression CBT dengan kelebihan bisa mengidentifikasi atau memantau suasana hati dan juga dapat menaikkan mood yang sedang buruk. Namun sama halnya dengan SAM atau Self-Help Anxiety Management itu sendiri, kekurangannya yaitu
tidak adanya konsultasi dengan psikiater dan hanya memberikan solusi secara teori saja. Dari kekurangan dan kelebihan aplikasi terdahulu tadi, terdapat potensi yang bisa untuk kami kembangkan. Yang pertama pada aplikasi Relief, yaitu memberi perbedaan antara fitur yang berbayar dan yang gratis, menyediakan fitur konsultasi dengan psikiater secara real time, dan memisahkan antara menu yang berbayar dan yang gratis. Yang kedua, pada aplikasi SAM atau Self-Help Anxiety Management, potensi yang bisa dikembangkan yaitu memberikan fitur konsultasi bersama psikiater sehingga solusi yang diberikan tidak hanya bersifat teoritis, dan pengembangan desain sehingga lebih elegan dan enak dipandang mata. Selanjutnya pada aplikasi Depression CBT, potensi yang bisa dikembangkan itu hampir sama dengan aplikasi Self-Help Anxiety Management, yaitu memberikan fitur konsultasi dengan psikiater sehingga solusi yang diberikan tidak hanya secara teori saja, dan pengembangan desain-desain pada aplikasi tersebut. Nah, apa sih tujuan dari Meet You? Tujuan dari Meet You diantaranya membantu meringankan serta berusaha mencegah gangguan mental pada pengguna dan menghubungkan antar individu yang memiliki kesamaan dalam gangguan mental melalui media online. Juga menyediakan artikel-artikel yang dapat digunakan untuk mengenal macam gangguan mental dan penanganannya. Keunggulan dari aplikasi Meet You ini diantaranya mudah digunakan, menjaga keamanan privasi pengguna, sumber artikel yang dapat dipercaya, crash tracking yang cepat dan efisien, psikiater yang berlisensi, dan penggunaan deep link. Kekurangan aplikasi Meet You yaitu fitur aplikasi yang dapat disalahgunakan untuk mencibir dan mengintimidasi orang yang sedang menderita gangguan mental. Dari kekurangan aplikasi ini, kita dapat mengambil potensi pengembangan, yaitu kita akan adakan fitur keamanan sehingga nantinya pengguna aplikasi ini merasa aman dan nyaman. Oke teman-teman, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penggunaan aplikasi dari Meet You ini. Atau di sini lebih mudahnya, saya akan memberikan gambaran kepada kalian semua bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Meet You ini, seperti itu. Nah, yang pertama itu adalah proses input data. Nah, sebelum kalian dapat menggunakan fitur-fitur dari aplikasi ini, kalian harus menginput data diri kalian dulu. Nah, di sini input data itu ada dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada register dulu ya. Register itu dimana saat kalian belum memiliki akun dan kalian harus menginput data-data kalian sehingga data itu akan ditampung dalam akun yang akan kalian buat setelahnya, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada yang dinamakan login. Ini kalian pasti juga sudah tahu ya. Login itu ketika kalian sudah punya akun, lalu kalian tinggal mengisikan mungkin ID atau name dari akunnya, lalu passwordnya untuk masuk ke aplikasi ini sehingga kalian dapat menggunakan fitur atau sumber daya dari aplikasi ini, begitu. Nah, namun sebelum kalian dapat menggunakan fitur dan sumber daya dari aplikasi ini, ada yang harus kalian lakukan terlebih dahulu dan iya, ini bersifat wajib bagi pengguna, yaitu adalah self detect. Nah, apa itu self detect? Nah, self detect itu adalah semacam, jadi pengguna itu akan disuruh untuk diwajibkan untuk menjawab kuesioner tertentu dengan pertanyaan tertentu juga yang nantinya akan membantu kita mendeteksi apakah si pengguna ini itu memiliki gangguan atau disabilitas mental atau tidak, seperti itu. Nah, lalu setelah kita melakukan proses input data, ada yang dinamakan penggunaan sumber daya atau penggunaan fitur aplikasi. Jadi ya, setelah kita berhasil melakukan proses input data, kita sudah bisa menggunakan fitur-fitur dari aplikasi ini, seperti itu. Nah, di sini ada 4 fitur yang kami kembangkan. Yang pertama adalah Meet You, yang kedua ada Self Therapy, yang ketiga ada Chat with Psychiatrist, yang keempat ada Talk with Psychiatrist. Nah, yang pertama Meet You itu adalah fitur yang mirip seperti Ome TV atau Zoom, di mana kita akan bertemu dengan orang lain yang tidak kita kenal ya. Namun bedanya di sini orang yang kita temui itu adalah orang yang sama-sama memiliki disabilitas mental seperti kita, seperti itu. Tujuannya ya biar
bisa saling memahami satu sama lain seperti itu dengan berbicara. Lalu selanjutnya ada self therapy. Nah, dari aplikasi ini kita memberikan langkah-langkah gitu loh, kayak kita memandu penggunanya bagaimana cara melakukan self therapy. Kayak contohnya kita mengajarkan langkah-langkah bagaimana caranya menahan emosi, bagaimana caranya bermeditasi dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada chat with psychiatrist. Nah, chat with psychiatrist ini ya kita menyajikan berbagai psikiater yang sudah berlisensi yang bisa ditanyai melalui chat, seperti melalui media seperti forum pertanyaan seperti itu, seperti kolom chat seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ada talk with psychiatrist. Nah, ini ya seperti namanya, di sini kita akan berbicara dengan psikiatris secara real time menggunakan fitur Meet You itu sendiri. Nah, cuman bedanya di sini yang kita temui adalah psikiater itu sendiri yang tentunya sudah berlisensi seperti itu. Oh ya, sebelumnya ada tambahan untuk talk with psikiatris ini adalah fitur berbayar yang hanya dapat diakses melalui pembayaran dalam aplikasi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang apa sih yang sedang kami kembangkan dalam aplikasi ini, atau lebih tepatnya, potensi-potensi apa yang masih dapat dikembangkan untuk aplikasi kami, seperti itu. Nah, di sini saya akan membahas tentang beberapa poin. Yang pertama adalah fitur utama. Nah, ini tadi sudah saya bahas di awal tentang fitur utama ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah fitur Meet You itu sendiri, fitur yang akan mempertemukan pengguna dengan pengguna lainnya yang tidak mereka kenal melalui platform online seperti Ome TV ataupun Zoom, yang maksudnya mirip seperti Ome TV ataupun Zoom, yang tujuan dari mempertemukan mereka itu adalah agar mereka bisa saling bertukar pikiran sebagai orang yang memiliki penyakit yang sama, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah fitur tambahan. Ini juga tadi sudah saya bahas untuk beberapa fitur tambahannya seperti talk with psychiatrist, self therapy, dan medical buy. Oh ya, tadi medical buy belum saya bahas ya, saya akan bahas sekarang. Untuk medical buy ini adalah fitur di mana pengguna bisa membeli obat yang dibutuhkan atau direkomendasikan oleh dokter. Kayak contoh misalnya kalau orang depresi, itu mereka bisa menggunakan fitur ini untuk membeli obat depresan, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah desain masa kini. Nah, kan zaman sekarang itu sudah zaman modern ya, zaman gaul gitu. Nah, kita berusaha untuk membuat desain dari aplikasi ini tuh agar kekinian terus dinamis gitu, sehingga orang-orang itu nggak bosan kalau terus menerus membuka aplikasi kami, seperti itu. Lalu yang terakhir ada situs utama atau web resmi dari Meet You ini. Nah, di sini kami akan mengembangkan juga web atau situs resmi dari aplikasi Meet You ini yang akan memberikan informasi-informasi tentang apa sih Meet You itu gitu, apa sih tujuan visi misi dari Meet You itu, seperti itu. Dan ini bisa diakses baik mobile maupun desktop, seperti itu. Nah, sekarang saya di sini akan menjelaskan tentang flowchart yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Dimulai dari membuka aplikasi, nanti bakal muncul jika sudah punya akun bisa pilih login, dan jika belum punya akun bisa pilih register. Nah, jika belum punya akun, nanti di register akan ada memasukkan data diri. Nah, jika berhasil akan langsung menuju ke menu utama. Dan jika sudah punya akun, nanti akan bisa langsung login, dan jika berhasil juga akan langsung menuju ke menu utama. Nah, di menu utama ini nanti ada apa sih? Ada apa aja sih? Nah, di menu utama nanti ada store, ada detect mental illness, dan juga ada artikel. Nah, di detect mental illness ini nanti tuh di dalamnya ada kuesioner-kuesioner yang berfungsi sebagai pendeteksi penyakit mental apa sih yang sedang kita derita, dan penyakit mental apa yang sedang akan kita derita juga. Jadi nggak hanya berfungsi untuk mendeteksi juga, mendeteksi sesudah kita menderita penyakit mental tersebut, tapi juga sebelum, jadi tanda-tanda sebelum kita terkena penyakit mental tersebut. Nah, sesudah dideteksi, nanti di dalam detect mental illness itu terdapat berbagai pilihan juga. Nanti ada meet with people the same mental illness or someone who can manage it. Jadi nanti di sana bisa ketemu dengan orang yang punya penyakit mental yang sama, atau
ataupun orang yang sudah bisa bukan mengatasi juga sih, bisa manage penyakit mental tersebut. Nah, di dalam situ nanti server menghubungkan dengan orang lain. Nah, setelah server menghubungkan dengan orang lain, kita nanti bisa bertemu dengan orang lain tersebut. Nah, nanti juga ada pilihan talk with psychiater. Nah, di talk with psychiater nanti juga ada pilihan lagi, yaitu secara real time atau secara chat. Nah, nanti bisa milih tergantung apa yang diinginkan. Nah, terus nanti itu server juga menghubungkan dengan psikiater, lalu bertemu dengan psikiater sesuai yang dipilih tadi, mau secara real time atau secara chatting. Kita kembali ke menu utama lagi. Tadi kan ada detect mental illness, ada store dan juga artikel. Nah, pilihan yang kedua itu ada store. Nah, di dalam store tuh nanti kita bisa mencari, ketik obat yang akan kita cari sesuai apa yang sudah dianjurkan oleh psikiater jika sudah melakukan konsultasi dengan psikiater. Nah, setelah mengetik obat yang dicari, nanti server data akan menampilkan obat-obat yang tersedia. Nah, jika sudah selesai, bisa langsung klik selesai. Lalu kita kembali ke menu utama lagi, ada artikel. Nah, di dalam artikel tuh ketik masalah mental bisa mengetik masalah mental yang sedang kita alami atau bahkan yang belum kita alami. Jadi bisa untuk pencegahan juga. Nanti server data akan memunculkan artikel yang tersupply dan tervalidasi. Jika sudah selesai, bisa langsung klik selesai. Atau jika belum, kita bisa kembali lagi ke menu utama dan memilih apa yang akan kita cari lagi. Atau jika selesai, bisa menutup aplikasi juga. Oke teman-teman, untuk video kali ini itu saja yang bisa kami sampaikan. Percayalah bahwa kami telah melakukan yang terbaik, oleh karena itu, bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami undur diri. Terima kasih.